Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Libur panjang di tengah pandemi COVID-19 yang masih menghantui rupanya tidak menyurutkan warga untuk berlibur ke destinasi wisata. Di Jakarta misalnya, Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi destinasi favorit warga. Kendati demikian, manajemen Ancol menerapkan pembatasan jarak pengunjung di seluruh unit rekreasi. Kawasan Beach Pool Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi primadona bagi masyarakat untuk menghabiskan akhir pekan ataupun di masa liburan, termasuk di libur panjang Isra Mi'raj kali ini. Selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro yang akan berlangsung hingga 22 Maret 2021, Taman Impian Jaya Ancol memberlakukan sejumlah ketentuan. Di antaranya adalah membatasi jumlah pengunjung menjadi 50% dan juga membatasi jam operasional. Salah satunya untuk gerbang Ancol yang akan dibuka dari jam 6 pagi hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari data yang kami terima dari pihak Taman Impian Jaya Ancol, sudah ada sekitar 2.000 pengunjung yang datang ke Taman Impian Jaya Ancol hingga pukul 9 pagi di 11 Maret 2021. Dan ditargetkan akan ada sekitar 20.000 pengunjung yang datang ke Taman Impian Jaya Ancol selama masa libur panjang Isra Mi'raj kali ini. Dan dari pihak Taman Impian Jaya Ancol juga mengatakan bahwa bagi para pengunjung yang ingin berlibur atau menghabiskan waktu ke Taman Impian Jaya Ancol bisa membeli tiket secara daring atau online melalui website www.ancol.com. Dari Taman Impian Jaya Ancol pun juga sudah melakukan sejumlah kebijakan, termasuk juga terkait dengan protokol kesehatan yang bekerja sama dengan pihak TNI, Polri, dan juga Satpol PP. Berikut adalah pernyataan selengkapnya dari pengelola Taman Impian Jaya Ancol, Rika Ustari. Ya, tentunya ada pembatasan jumlah pengunjung yang tadi saya sampaikan adalah sampai dengan 50% dari kapasitas. Lalu jam operasional kami untuk kawasan pantai itu sampai dengan jam 10 malam, gerbangnya sampai dengan jam 9 malam. Untuk dunia fantasi kami buka dari jam 10 sampai dengan jam 5 sore. Lalu untuk Ocean Rim Samudra dan SeaWorld kami buka jam 10 pagi sampai dengan jam setengah 5 sore. Jadi memang ada pembatasan jam operasional dan juga pengunjung. Jadi bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu bersama dengan keluarga untuk sekedar jalan pagi, berolahraga, atau juga bermain di pantai, harus tetap selalu ingat untuk menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi kali ini. Dari Jakarta, Putri Lukman, Agustin Lawrence, Metro TV. Ya, potensi bertambahnya kasus positif COVID-19 saat liburan masih menjadi ancaman. Lantas seperti apa antisipasi yang harus dilakukan oleh gugus tugas penanganan COVID-19 serta masyarakat yang ternyata masih antusias untuk bepergian liburan di tengah pandemi? Kami akan tanyakan kepada juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito. Selamat malam, Prof. Wiku. Ngilu ya Prof kalau melihat tadi ada traffic yang meningkat di ruas tol di Jabodetabek misalnya di Cikampek itu sampai 49% dari hari biasa. Kenapa ini bisa terjadi dan apa upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah bersama teman-teman di Satgas Penanganan COVID-19, Prof. Wiku? Ya, baik. Terima kasih. Jadi sebenarnya pertama kan kita sudah memodifikasi dari libur panjang. Maka dari itu hari Jumat tidak libur. Ini harapannya adalah supaya orang tidak bepergian keluar kota dalam rangka supaya mencegah terjadinya mobilitas penduduk yang bisa menularkan ke daerah yang lain. Itu sudah kita lakukan, tetapi rupanya dan sudah kita sampaikan berkali-kali kepada masyarakat, setiap libur panjang, jadi bukan hanya libur satu hari, tapi libur panjang, itu mengakibatkan peningkatan kasus yang drastis 2-3 minggu berikutnya. Dan jangan sampai kita sudah berkali-kali melakukan seperti ini tidak berhasil, karena ini kan hitungannya nyawa sebenarnya. Jadi ini bukan sekedar hanya kita mau bepergian saja, ini mengakibatkan penularan yang meningkat. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah dengan adanya PPKM dan PPKM Mikro di 7 provinsi, dan terutama kan asal orang berlibur ini kan biasanya kan dari kota besar seperti Jakarta, dan tujuannya juga sekitar di Pulau Jawa juga. Maka dari itu, seluruh fasilitas seperti tadi sudah ditunjukkan untuk bisa mengetatkan protokol kesehatan di semua fasilitas tempat liburan, tempat makan, mal, dan lain-lain. Ya. Supaya betul-betul tercegah penularan yang ada di berbagai fasilitas publik tersebut. Ya.
Ya, tentu kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada warga yang ingin pergi berliburan begitu kan. Selain hak mungkin juga ada faktor psikologis yang lelah. Sudah 1 tahun ini pandemi terlalu banyak mungkin di rumah, ingin menghilangkan kepenatan begitu Prof. Tetapi kalau dari sisi kebijakan, apakah menurut Prof. Wiku perlu ditingkatkan lagi kebijakan yang lebih progresif lagi Prof? Ya, jadi sebenarnya sebelumnya kan kita tidak ada PPKM dan PPKM mikro, di mana tanggung jawab pengendaliannya itu desentralisasi menjadi yang lebih mikro, yaitu di kelurahan dan dan itu sebelumnya belum ada. Dengan adanya ini sebenarnya kemampuannya adalah kalau sampai bobol di dalam konteksnya orang akhirnya melakukan perjalanan, destinasi wisata atau destinasi mereka bepergiannya itulah yang mengendalikan. Karena itu adalah lokasi-lokasi di mana ada PPKM. Jadi harapannya sekarang, ini kan belum telat. Semua, dan ini kan kita kontrol juga. Kita ingin memastikan bahwa seluruh pimpinan daerah sampai dengan level yang mikro, betul-betul mengetatkan 3M dan seluruh penanganannya, baik pencegahan, penanganan, dan juga pembinaan dari masyarakat yang ada yang berlibur. Kami paham bahwa memang sudah sekian lama adanya pandemi ini memang membuat frustasi juga banyak pihak. Tapi mohon untuk diketahui, setiap kali pelajarannya adalah setiap kali ada libur panjang selalu mengakibatkan peningkatan kasus, dan untuk orang-orang yang rentan, terutama orang yang usia lanjut dan komorbid, itu kalau terkena fatal. Dan itulah yang harus kita lindungi bersama. Kita harus sadar begitu. Ya, apalagi juga ada varian baru B117 ini Prof yang juga perlu diedukasi kepada masyarakat karena berbagai temuan ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah dari Inggris yang saya baca ini selain penularannya juga lebih tinggi, itu juga mortalitasnya ini juga bisa lebih tinggi, sekitar 64%. Bagaimana edukasi yang diberikan? Ya, jadi memang semakin kita tidak mencegah ini oleh masyarakat, jadi kita harus sama-sama sebenarnya dengan masyarakat, jangan hanya tergantung pada pemerintah. Dan mereka juga harus paham, mari kita pahami bahwa semakin sering terjadi penularan, potensi untuk penyebaran dan juga mutasi, itu semakin tinggi. Jadi kalau masyarakat juga bisa mengurangi mobilitasnya, otomatis akan mengurangi penularan. Sehingga bahaya yang B117 tadi tidak terjadi. Kalau ini diberi kesempatan untuk menular, seperti sekarang sudah kelihatan transportasinya sudah meningkat, potensi untuk menularnya kan tinggi. Dan virus yang sudah mudah menular diberi kesempatan untuk menular lebih, ini luar biasa dampaknya. Ya. Jadi itu yang harus kita cegah, jangan melakukan itu. Ya, apa yang disiapkan Prof. Wiku? Karena PPKM ini kan, PPKM mikro ini kan sedang diuji ya efektivitasnya oleh libur panjang di pekan ini. Apa yang terjadi jika nanti tentu kita tidak berharap 2-3 minggu ke depan terjadi peningkatan kasus? Ya, jadi PPKM mikro ini kan berada di relatif di semua daerah yang menjalankan PPKM mikro, yaitu di 7 provinsi ini, minimal di Jawa Bali ya, selain juga baru saja ditambahkan dengan Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan juga Sulawesi Selatan. Dan daerah-daerah itu seperti hari-hari biasa adalah pengendalian di lokasinya mereka. Nah sekarang orang-orangnya ini bepergian. Jadi kan mereka datang ke tempat wisata atau ke tempat lain tujuannya mereka, nanti akan kembali lagi. Potensi terjadinya penularan di tempat tujuan untuk akhirnya dibawa kembali seandainya sakit terjadi penularan, maka di tempat kembalinya itulah PPKM mikronya harus bekerja keras. Paling tidak mengidentifikasi, karena sudah telat kan, sudah terjadi, nanti itu kan ceritanya nanti, sudah terjadi. Maka dari itu, sebelum terjadi, destinasi wisatanya harus betul-betul dijaga betul PPKM-nya dan juga nanti tempat kembalinya. Demikian. Ya, baik. Terima kasih Prof. Wiku Adhisa Smito atas waktunya, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19. Wiku Adhisa Smito sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.